terima kasih sudah hadir hari ini. Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda secara singkat, khususnya pengalaman profesional Anda di bidang public relation? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Welmar Ganda Sidian. Saya merupakan lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Malang. Saya memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai seorang public relation di sektor korporasi. Dengan fokus utama saya meliputi pengelolaan hubungan media, komunikasi krisis, serta perencanaan strategi komunikasi yang selaras dengan tujuan sebuah organisasi. Nah, dalam pengalaman saya terbiasa bekerja di bawah tekanan seperti waktu dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Banyak kandidat menyebut hal serupa. Nah, menurut Anda, apa yang membedakan PR berpengalaman dengan PR pemula secara nyata, bukan secara teori? Nah, perbedaannya itu terletak pada pengambilan keputusan. Seorang PR yang berpengalaman tidak hanya akan bertanya apa yang harus disampaikan, tetapi kapan, kepada siapa, dan dengan risiko apa. Nah, pengalaman saya mengajarkan bahwa komunikasi yang salah waktu bisa lebih berbahaya dari sebuah komunikasi yang salah pesan. Anda menyebut strategi komunikasi. Bagaimana Anda mengukur bahwa strategi PR yang Anda jalankan benar-benar berhasil? Nah, saya tidak mengandalkan satu indikator tunggal saja. Keberhasilan menurut saya itu diukur melalui kombinasi exposure media, sentimen publik, hingga stabilitas hubungan dengan stakeholder, serta konsistensi pesan internal. Nah, jika citra positif muncul di media, tetapi internal perusahaan tidak memahami arah komunikasinya, bagi saya itu belum berhasil. Menarik nih. Namun, bukankah PR seringkali hanya memoles citra? Bagaimana Mas Yohal menanggapi kritik bahwa PR lebih fokus pada persepsi dibanding substansi? Menurut saya, kritik itu valid jika PR bekerja terpisah dari realitas organisasi. Dalam pengalaman saya, PR justru berfungsi sebagai cermin di mana menyampaikan kepada manajemen bagaimana organisasi dipersepsikan publik, termasuk kekurangannya. Memoles tanpa perbaikan substansi hanya akan menciptakan krisis yang tertunda. Baik, saya berikan kasus. Perusahaan Anda dituduh menutup-nutupi kesalahan internal yang berdampak pada publik. Media mulai agresif, sementara manajemen meminta Anda menahan informasi. Apa langkah pertama Anda? Sebagai seorang profesional dalam PR, langkah pertama saya adalah memetakan fakta yang dapat diverifikasi. Jadi tanpa kejelasan fakta, komunikasi apapun berisiko kontraproduktif. Jadi setelah itu, saya akan menyampaikan kepada manajemen konsekuensi komunikasi yang defensif, termasuk potensi hilangnya kepercayaan jangka panjang dari publik. Bagaimana jikalau manajemen tetap berisi keras untuk diam? Sebagai seorang profesional, saya tidak berada di posisi pengambil keputusan akhir. Namun, saya bertanggung jawab untuk memberi rekomendasi berbasis risiko kepada klien saya. Nah, jika keputusan tetap diambil, tugas saya adalah meminimalkan dampak seperti menyiapkan holding statement yang tidak manipulatif, menjaga konsistensi pesan, dan memastikan kesiapan respon ketika tekanan semakin meningkat. Nah, apakah itu tidak berarti Anda ikut dalam praktik secara etis abu-abu? Nah, dari situlah batas profesional kita diuji. Saya akan menolak membuat pernyataan yang mengandung kebohongan, menunda informasi berbeda dengan memalsukan informasi. Jadi jika diminta melampaui batas itu, saya akan menyampaikan keberatan secara profesional. Menurut Mas Yuhal nih, kepada siapa sebenarnya PR bertanggung jawab, perusahaan atau publik? Menurut saya, PR berada di antara keduanya. Loyalitas kepada perusahaan tidak boleh mengorbankan kepentingan kepada publik secara sadar. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan justru dirugikan jika kepercayaan publik itu hilang. Jadi tanggung jawab PR adalah menjaga keseimbangan, meskipun itu tidak selalu nyaman. Oh,
Baik, jadi mengapa kami harus mempertimbangkan Anda untuk posisi ini? Nah, perusahaan ini dapat mempertimbangkan saya untuk posisi ini karena saya melihat PR itu tidak sebagai fungsi kosmetik, melainkan sebagai fungsi yang strategis. Saya terbiasa bekerja dengan realitas yang tidak ideal, tekanan kepentingan, dan keterbatasan informasi, yang dimana tanpa mengorbankan integritas sebuah komunikasi. Jadi saya percaya kepercayaan publik dibangun bukan dari kata-kata yang sempurna, tetapi dari konsistensi sikap. Baik Mas Yuel, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi wawancara ini. Apa prinsip utama yang selalu Anda pegang dalam menjalankan peran sebagai public relation? Bagi saya, public relation merupakan tentang tanggung jawab atas makna. Setiap pesan yang disampaikan akan membentuk sebuah persepsi, dan persepsi itu berdampak nyata bagi publik maupun sebuah organisasi. Karena itu, saya selalu berangkat dari satu prinsip, yang itu komunikasi tidak boleh lebih cepat dari sebuah kebenaran, dan citra tidak boleh mengalahkan sebuah integritas. Jadi dalam pengalaman saya, tekanan selalu ada, seperti dari manajemen, media, maupun situasi krisis. Namun, justru di titik inilah kualitas seorang PR itu diuji. Bukan pada situasi ideal, melainkan ketika pilihan komunikasinya itu sulit. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Setelah ini, kami akan menghubungi Anda kembali untuk tahapan selanjutnya. Baik, terima kasih.